Godzilla x Kong: The New Empire adalah film terbaru dari franchise MonsterVerse yang digawangi oleh Legendary Pictures dan Toho. Film ini merupakan film kelima MonsterVerse dan bisa dibilang merupakan sequel langsung dari Godzilla vs Kong, yang tayang pada tahun 2021. Film ini praktis menjadi sequel dari Godzilla vs Kong, karena karakter-karakter pendukung yang muncul di film sebelumnya kembali hadir di sini menjadi karakter utama. Akan tetapi karakter yang berasal dari Godzilla, King of Monsters malahan absen dari film ini. Karena itu sangat penting untuk menonton film sebelumnya agar bisa memahami dengan jelas narasi yang dibangun di Godzilla x Kong: The New Empire ini. Film ini bisa dibilang merupakan puncak perjalanan Kong dari film Kong: The Skull Island. Mulai dari pengenalan Kong sebagai salah satu Titan Alpha, lalu berlanjut di film Godzilla vs Kong yang mengikuti perjalanan Kong mencari jati diri dan berakhir menjadi penghuni di Hollow Earth. Di film Godzilla x Kong: The New Empire ini, Kong menasbihkan sendiri sebagai King Kong, sang raja yang menundukkan Hollow Earth, sementara Godzilla menguasai permukaan bumi sebagai penjaga keseimbangan alam. Akan tetapi sudut pandang Kong sebagai karakter utama juga menjadi pedang bermata dua karena mengorbankan porsi Godzilla sebagai karakter. Memang, Godzilla masih tampil perkasa seperti biasanya, akan tetapi perannya di sini tak lebih hanya sekedar sidekick dan juru gebuk saja. Kong terasa jauh lebih berwarna dan memiliki karakter dibanding Godzilla yang asal seruduk. Meskipun begitu, raungan Godzilla tetap membuat merinding, bahkan Kong juga sempat keder ketika tiba-tiba diterjang Godzilla sebelum dia sempat menjelaskan apa-apa. Fungsi karakter manusia di Godzilla x Kong: The New Empire ini praktis hanya untuk menjelaskan arah cerita bergulir. Porsi manusia di film ini lebih sedikit dibandingkan film-film sebelumnya. Mereka muncul hanya untuk menjelaskan kepada kita, para penonton, apa yang sebenarnya terjadi karena para Titan jelas tidak bisa berbicara. Keputusan untuk memberikan peran sentral pada suku ini yang merupakan pemuja Kong sangat brilian karena bisa menarik benang merah agar film ini terhubung secara langsung dengan film Kong: The Skull Island. Adapun selain narator, karakter manusia di film ini berguna untuk membantu Kong mengalahkan lawan, tidak hanya sekedar korban tambahan. Berkebalikan dengan peran manusia sebagai narator, para Titan di sini, terutama Kong, malah memberikan performa akting yang maksimal. Mereka tidak saling berbicara tapi emosinya bisa kita rasakan sebagai penonton. Bagaimana frustasinya Kong saat sendirian, bahagianya dia ketika menemukan kaumnya tapi langsung terhianati oleh Scar King dan putus asanya Kong ketika meminta bantuan Godzilla. Bahkan perbincangan antara Godzilla dan Kong juga tersampaikan dengan baik walau cuma dari raungan mereka. Di film ini, para fans kaiju benar-benar dimanjakan dengan kemunculan banyak sekali kaiju atau yang lazim disebut Titan di MonsterVerse. Mulai dari yang kerucil muncul di Hollow Earth hingga Tiamat yang mirip Poseidon di Antartika. Jangan lupa kehadiran Titan yang sudah lama kita nantikan, Mothra, yang dimasukkan secara brilian di dalam cerita tanpa ada kesan memaksakan. Jajaran villain yang diisi oleh Scar King dan pasukannya serta Shimu juga berhasil menjadi ancaman berarti yang membuat Kong kewalahan, memaksanya untuk meminta bantuan Godzilla. Tag tim pertarungan antara Godzilla x Kong melawan Shimu x King Scar bisa dibilang adalah sajian pertarungan ala tokusatsu yang digilai para fans kaiju. Saling hantam dan saling sembur yang diberikan durasi cukup membuat kita sulit beranjak dari kursi bioskop. Final battle mereka yang berlangsung di dua tempat dengan berbagai trik sangatlah memuaskan. Hal ini sebenarnya agak mengingatkan dengan Transformers, bedanya mereka cuma bisa meraung alih-alih ngomong. Bagi para penikmat film blockbuster dengan adegan laga seru dan pecinta tokusatsu, tentunya Godzilla x Kong: The New Empire ini tidak boleh dilewatkan. Kita sudah tahu ekspektasi apa yang harus dibangun ketika menonton trailernya, lupakan cerita-cerita rumit dan berbobot. Sekarang waktunya adu gebuk para Titan yang diiringi dengan lore cerita yang konsisten dengan film-film sebelumnya. Kita sih sebagai penonton jelas familiar dengan King Kong, yang merupakan nama ikonik si monster kera raksasa ini sejak 1930. Namun di jagat MonsterVerse, sebenarnya julukan King Kong belum disandang oleh Kong. Di jagat itu dia masih disebut dengan namanya yaitu Kong, tanpa embel-embel raja.
Jadi situasinya adalah Kong itu namanya masih Kong tanpa embel-embel raja, setidaknya sampai konfliknya dengan Godzilla. Dari bonus fitur di Blu-ray Godzilla vs Kong, dikonfirmasi kalau Kong menjadi King Kong di Monsterverse, sejak konfliknya dengan sang raja monster yaitu Godzilla. Bahkan sang sutradara, Adam Wingard mengatakan kalau film ini menjadi perjalanan Kong mendapatkan status kerajaannya dan ini perjalanan karakternya menjadi King Kong. Cuma nama julukan Kong, tapi sebenarnya di Monsterverse sih lebih dari itu. Kong di Monsterverse memang muncul sejak dia kecil. Karena itu dia tidak pernah disebut sebagai King Kong, tak seperti kebanyakan versi lain. Selain itu momennya ketika menghadapi Godzilla adalah pembuktian kalau dia layak mendapatkan julukan raja tersebut. Kemungkinan dia adalah raja di Hollow Earth sekarang. Kong yang kita kenal adalah sosok Titan yang mendiami dan menjadi pelindung daerah teritorialnya di Skull Island. Meskipun memiliki daerah kekuasaan, Monsterverse tidak pernah menyebutnya sebagai seorang raja atau King Kong. Salah satu alasannya adalah gelar tersebut sudah disematkan kepada Godzilla setelah pertempuran melawan Ghidorah di film Godzilla, King of the Monsters. Namun, setelah berhasil menaklukkan Scar King di film Godzilla x Kong, apakah Kong kini sudah sah disebut sebagai King Kong? Hal ini didukung dengan adegan terakhir di mana Kong kembali bersama Shimo dan Zuko ke Hollow Earth untuk mendatangi kawanan primata yang lain. Melalui Scar King, Kong akhirnya bertemu dengan Titan lain yang sejenis dengannya. Dari fokus pada karakter penjahat ini, sudah terlihat bahwa Godzilla x Kong lebih menyoroti kisah tentang Kong. Para penonton yang telah menonton film ini pasti sadar bahwa Godzilla menjadi sekadar karakter pendukung. Lalu, mengapa film ini lebih memilih untuk menyoroti Kong daripada Godzilla? Selama ini, Kong dalam Monsterverse hanya dikenal sebagai Kong biasa. Misi Kong sepanjang seri film ini adalah untuk diangkat menjadi Raja Kong. Inilah inti dari Godzilla x Kong, momen puncaknya. Dalam Godzilla vs Kong, Kong akhirnya menemukan tempat yang ia anggap sebagai rumah, tetapi ia masih merasa sendirian.